berempat sebetulnya yang satu yang itu namanya Pak Adi itu dari pertanian itu mungkin bisa memberikan satu celaka. Kalau kemungkinan Pak Kades itu nanti tentu kami komunikasikan dengan teman-teman yang ada di provinsi. Mulai tentunya melalui gubernur pasti. Sejauh mana tingkat keberhasilan itu rezeki benar. Siap. Sepenting usaha itu terus dilakukan dan sangat luar biasa mengapresiasi dengan KITP pendidikan 10 tahun. Sampai makmur langsung supaya nilai pahalanya penuh. Dan itu nanti pasti akan saya kabarkan kepada teman-teman. Saya dulu Bu di pariwisata juga bekerjasama dengan perguruan tinggi, terutama untuk Poltekkes dan tinggi. Ada 40 dan tinggi di Jawa Timur. Tapi beliau langsung tidak selalu melalui dinas, tapi kasih kesempatan langsung untuk bekerjasama dengan pemerintah. Ketemu pada kabupaten kota Muslim Bangda itu kita pertemukan dan dia melakukan sendiri. Terima kasih. Nah, semoga pertemuan ini nanti punya manfaat. Jujur kami belum sangat formal banget. Saya pergi ke sini tadi jalan-jalan biasa. Belum ada surat formal ya Pak ya. Biasanya kalau surat dari Pak Sekda biasanya kami di bawah sekretaris daerah. Termasuk saya belum sampaikan berita ke kepala dinas 4 kabupaten Magetan. Nah, mungkin Ibu Bupati akan bangga kalau kita nanti juga memberikan telaah lalu bisa jadi tembusannya ke Bupati sama Gubernur. Ini yang kami harapkan. Dan kami ingin tahu persis kebaikan ITP yang akan diberikan Desa Ngunut, termasuk deskripsi yang mungkin untuk progres pengembangan pariwisatanya. Kalau kami paham betul, insya Allah tidak lanjut nanti Pak, kami secara formal bertemu dengan kabupaten, kepala dinasnya, kalau perlu mulai dari Muslim Bangda sampai provinsi dan nasional bisa menjadi aspirasi. Saya pikir itu tahapan-tahapan yang nanti kita akan rencanakan. Pengenalan cukup, keinginan Pulau D seperti itu, Pak Pur, Pak Reza berkenan menghentikan sambil menunggu kesiapan. Monggo Pak Pur. Ini sesepuhnya ini. Monggo Pak Pur. Nanti terakhirnya Ibu sekalian kita pindah ke sana Pak sambil di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala quwwata illa billah. Alhamdulillah Bapak sekalian, Pak Kades dan tim Pak Darwis dan tim dari ITP dan semuanya dan kami juga dari Surabaya. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpah rahmat barokah dan hidayah semata hari ini kita bisa bertemu berkumpul di balai desa dalam keadaan selamat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. The Bluetooth device is ready to pair. Google ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini selalu mendapatkan bimbingan petunjuk dan dukungan dari Allah SWT. Amin. Pak Kades dan saya hormati Pak Darwis, Pak Basu ya, Pak Ujo, salah kali. Pak Uni, Pak Uni, Pak Basu sama Bu Yani. Sebentar masih ada iklan lewat. Iya. Ini LBG, Pak Uni. Itu LBG. Iya. Makan siang gratis. LBG. Makan siang gratis.
Produk-produk luar biasa. Ini malah sehat, malah bergizi yang begini ini. Baik, saya langsung saja, nggak perlu lama lagi. Saya karena background saya itu adalah koperasi dan UMKM, tentunya saya ingin sedikit memberikan sharing informasi aja kepada teman-teman, terutama pada Pak Kades, Pak Uni, sama Pak Basu, ketua Darwisnya, dan dari tim TB. Mudah-mudahan nanti tim TB ini bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan kita bersama, ya tidak lanjut izin. Sudah berapa lama Pak izin di sini? 2021. Sampai sekarang. Berarti sudah ada keluarga menurut. Pulang balik tuh Pak. Ya, Pulang balik. oh pulang balik. Jangan boleh Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih sudah mendampingi warga Bunut dalam pemberdayaan di bidang apa, wisata ya. Alhamdulillah. Pak Kades, Pak Darwis, Pak Basu, tentunya memang kalau berbicara masalah wisata Pak, itu komponennya itu di situ mesti ada UMKM. Ya, wisata itu mesti di dalam ada UMKM. Otomatis itu mau nggak mau. Para layang misalnya, ya, para layang wisata di sini, itu mesti di situ ada orang jualan. Siapa yang orang jualan itu? UMKM kan gitu. Itu pasti. Dan itu harus kita berdayakan bersama-sama. Melalui apa? Melalui Pak Darwis. Ya. Tapi di sini tentunya Pak Uni, itu kita punya 10 program pokok PKK. Ya. Yang otomatis kalau nggak salah sih ya ketua PKK itu adalah Bu Kades tentunya ya. Nah di situ ada di program ke-8 kalau nggak salah. Ada nggak? Oh nah ini. Ya, program ke-8 itu kalau nggak salah itu tentang koperasi itu. Ya, tentang koperasi. Nah, ya betul ya. Ya. Nah, 8. Nah ini harus diberdayakan Pak. Harus Pak. Ya. Karena melalui koperasi itu kita diharapkan betul sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, itu adalah koperasi untuk mensejahterakan anggotanya, masyarakat di sekitarnya. Koperasi adalah sokok guru ekonomi kan gitu deh. Bukan guru itu ekonominya karena koperasi, bukan. Karena sokok guru terus guru itu ekonominya sokok koperasi. Ya. Tapi betul-betul mohon ini bisa jika dulu zamannya gubernurnya Pak Dekarwo, ya mungkin masih ingat, itu ada program koperasi wanita di 8.501 desa di Jawa Timur. Tentunya di dalamnya ada desa Munut, koperasi wanita. Ya Pak ini ada, harus ada, karena itu dibantu dana 25 juta saat awal pembentukannya, ya untuk bentuknya dan untuk modal usahanya. Itu ya, karena itu saya mengawali di perintah Pak D. Kalau saya mengawali untuk membentuk di 8.501 desa di Jawa Timur Pak. Jadi Jawa Timur itu ada 8.506 desa sebetulnya Pak. Tapi yang 5 desa itu tenggelam karena Kuala Lumpur. Lumpur Lapindo itu itu 5 desa tenggelam sehingga tinggal 8.501 desa dan itu ada 8.501. Kalau itu 8.501 ada kopuannya, berarti ada 8.501 kopuan kali 25 juta sudah berapa ratus miliar yang diberikan oleh pemerintah Jawa Timur melalui koperasi di desa ini kan gitu ya. Itu untuk
menyatukan warga desa untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa itu. Ya, gitu ya. Supaya apa? Supaya betul-betul kebutuhan daripada anggota masyarakat di desa itu terpenuhi oleh adanya koperasi di bidang apa? Simpan pinjam, sektor real, kebutuhan bahan pokok itu ya, dan pemasarannya dan sebagainya itu dipenuhi oleh koperasi. Itu cita-cita demikian Pak Basu. Gitu ya. Makanya nanti melalui penjenengan ketua kelompok Darwisnya ini monggo Pak, kita sama-sama, bukan jenengan piyambak. Butuh saya telepon aja saya Pak, jujur aja begitu saya tahu di sini, Pak sini karena Pak Sin, ya Pak Sin ngajak ke sini. Ini betul-betul langsung saya, apalagi dengan lika-likunya mau menuju ke sini lika-liku jalan masuknya ya, dan diombang-ambingkan oleh Pak Google. Makanya itu sudah di depan gang, suruh terus ke sana. Akhirnya betul apa kata Pak Sin, jam 10 nyampe kan gitu ya. Tadi jam 9:57 itu sudah tempat Gapura itu depan itu. Masih disuruh terus ke sana lagi karena kurang 3 menit. Setelah 3 menit masuk ke sini jam 10 itu sudah nyangkruk di depan itu jam 10. Nah ini memang apa namanya sudut pandangnya gitu kan gitu. Beliau itu malah dinas pariwisata dan budaya dan wisata, tapi sebetulnya tuh porsinya dalam juga. Kepala dinas itu sampingan aja. Itu ya. Jadi apa yang dibayarkan betul jam 10 betul sampai sini Pak. Jadi alhamdulillah, dan saya sendiri pribadi memang kok delok suasana kok enak gitu ya. Saya keliling sebentar tadi Pak. Ada lapangan bulu tangkis dan juga bola voli dan itu ya. Ada sekolahannya, ada rumah warga di sekitar situ, kemudian ada pelayanan kesehatannya ya. Mungkin ada posyandunya juga di sini ya. Karena posyandu di sini sekarang ini berjalan. Nah itu bagus Pak, ya, bagus. Apalagi melihat kebersamaan dari jaringan Pok Darwis ini, kebersamaan kelihatan Pak. Kelihatan saya tadi dari atas sama Pak Basu sambil merokok gitu ya. Saya ini ahli hisab. Pak Badi mau mungkin ini enggak hisab ya. Kami ini ahli hisab. Jadi saya melihat Pak Basu tadi hisab itu saya temenin di sini. Nanti sambil ngomong-ngomong saya melihat dari atas, di bawah itu guyup banget. Konco-konco saya ngomong-ngomong berngobrol dan sebagainya. Gitu ya. Terlihat dari kostumnya saja sudah kebersamaannya luar biasa. Ya kan? Kalau kostumnya masing-masing membawa sajian ini Pak. Wah ini saya dalam hati NPG. Bagus Pak, alhamdulillah. Maka untuk itu Pak Basu monggo kita sama-sama ya Pak, mengadakan pemberdayaan wisatanya, UMKM-nya, koperasinya, perdagangannya juga. Nanti Pak derajat ini, tadi Pak Sin bilang ini memang sebetulnya ini polisi India Pak. Polisi India, Mr. DJ. Tapi kelahiran Jember gitu loh. Mr. DJ, jadi itu porsinya untuk kepala dinas, tapi sebetulnya dia ahli perdagangan, ahli pemasaran. Jangan khawatir Pak Basu. Tadi Pak Basu bilang pasarnya Pak gampang, jangan khawatir. Di Magetannya ada dinas koperasi, ada perdagangan. Dia punya showroom, ya dia punya akses untuk pemasaran. Pokoknya apa produk kisah kan gitu ya. Tunjukkan produk kemasannya ya apa sih, standarisasinya ya apa, sertifikasinya ya apa sih. Ayo bareng-bareng kita bina, ya kan? Pak nggak ada modal, ojo ngomong modal dhisik, tekadnya dulu, niatnya dulu untuk itu kan gitu ya. Baru setelah itu ya apa kan gitu ya. Makanya harus aktif di dalam, apalagi Pak pemuda-pemuda mungkin senang banget saya melihat pemuda-pemuda nggak mau keluar dari desa ini, tapi betul-betul orang desa ini bagus Pak Unyi gitu ya. Saya nggak tahu di sini tingkat kemiskinannya bagaimana Pak Uni, tingkat penganggurannya bagaimana Pak Uni, tapi semuanya itu mari dengan adanya pemberdayaan ini, mari kita tujuan adalah mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, kan Pak Tenggi, supaya kita itu sejahtera. Dengan apa? Ada program apa? Ya ada wisata, ada koperasi, ada UMKM, ada perdagangannya, ada industrinya, kan Pak Tenggi. Mari
potensi yang ada di desa Ngunit ini mari kita kelola bersama-sama. Ya, sekali lagi jenengan nggak sendirian Pak. Ya, ada kami ya yang di luar sana, tapi kami siap datang ke sini. Ya, yang datang ke sini jika Pak kami butuh ini, kami butuh mari, gitu ya, mari. Di sini juga DD-nya cukup lah, ADD-nya cukup lah kan gitu ya, dana lainnya juga cukup lah kan gitu ya. Melihat begitu makmurnya, begitu megahnya lah gedung setingkat di desa begini, seperti ini, waduh, gitu ya. Lah itu mari kita manfaatkan Pak. Ada fasilitas kita manfaatkan untuk pemberdayaannya itu. Ya, sekali lagi monggo kita siap untuk bersama-sama dengan penjenengan, apalagi dengan ITB. Nuwun nanti Pak Abadi Bu ya, mari Bu Yani ya, nanti kita fokuskan wisata dikorelasikan dengan UMKM-nya dan kooperasinya, industri perdagangannya, gitu ya. Nah ini baru nanti bisa meledak ini di desa Ngunut itu gitu ya. Mari kita sama-sama untuk berjuang ke sana. Yang penting Pak aktif, pemuda-pemudanya ini aktif, yakin dengan begini ini aktif. Dan saya yakin ada kreativitas. Saya yakin juga ada inovasinya. Saya yakin juga bisa koordinasi, bisa komunikasi, bisa kolaborasi kan Pak Tengge. Nah ini penting ini. Ya ini penting. Ini ya jadi hal-hal yang semacam ini Pak Basu, Pak Uni, mari ya, kita manfaatkan betul. Kita manfaatkan betul. Sekali lagi, jadi kan tidak sendirian, jangan khawatir. Pemasaran monggo Pak. Kami akan membantu pemasaran. Yang penting kami tahu dulu produknya apa, kemasannya seperti apa, sertifikasinya seperti apa. Kalau itu belum, akan saya ajak teman-teman dinas datang ke sini Pak. Ya, saya akan datang ke sini. Dinas koperasi dan pengajian ini, dinas industri perdagangan. Kami ajak ke sini nanti. Ya, apalagi masih ada ITB, monggo. Ya, kita sinkronisasikan untuk itu. Ya, jadi semuanya itu bisa bersama-sama, ini kolaborasi di dalam rangka pemberdayaan desa khususnya, gitu ya. Maka saya nyuwun sekali lagi Pak Uni, Pak Basu di dalam rangka pemberdayaan pada kooperasi dan UMKM-nya ini. BUMDes itu memang berada program juga, gitu. Mudah-mudahan BUMDesnya maupun kooperasi. Kalau saya ngomong tadi itu BUMDes dan kooperasi sama Pak katanya. Nggak ya artinya itu hidup enggak mati tak mau Pak. Ya, disuruh mati nggak mau gitu ya, surat itu nggak mau ya, hidup enggak mati tak mau itu ya. Jadi monggo kita kolaborasikan BUMDes Pak, itu tidak harus diberikan apa namanya tugas untuk simpan pinjam, nggak tepat sebetulnya. BUMDes mengelola lahan aset yang ada di desa ini untuk berusaha di sektor real bersama Pokdarwisnya. Biarkan kooperasinya yang mengelola tentang simpan pinjam dan UMKM-nya Pak. Jadi ada pembagian begitu supaya jelas, sehingga jalannya itu jelas, gitu ya. Ini harus begitu sebetulnya gitu ya. BUMDes biar BUMDes mengelola aset infrastruktur dan aset yang ada di usaha wisata di Tarbuka dan Pokdarwis kan gitu ya. Jangan Pokdarwis kalau BUMDes sama kan gitu kan. Nah itu ayo kita lakukan situ. Di situ ada kooperasinya, dikelola kooperasi dengan baik, ada UMKM-nya yang berjualan dan sebagainya. Nah itu namanya kolaborasi Pak. Ya Pak Basu ya. Ayo kita anukan lagi setelah ini. Ya saya berharap setelah pertemuan ini tidak hanya tinggal pertemuan Pak. Saya akan iklan lewat. Jadi itu harus kita berdayakan bersama-sama. Nanti dari tim ITB nanti kita lakukan sama-sama. Maka sampai kata ya terakhir dua hal lagi yang ingin saya sampaikan Pak. Saya tadi sampaikan kepada jenengan di sini itu sudah bagus. Jenengan sudah aktif, jenengan sudah kreatif, jenengan sudah komunikatif, inovatif. Ya. Tinggal wujudnya seperti apa sih? Contoh seperti apa sih? Punya produknya seperti apa Pak Basu UMKM itu? Ya kan? Apa produk, apakah jagung ini dibuat apa kayak, dibuat jenang kayak, dibuat marning kayak, dibuat apa kan gitu kan? Nah kemudian ini apa ini? Sukun ini dibuat keripik sukun apa kan gitu ya?
Terus pohon itu juga bisa dibuat keripik, dibuat apa dan sebagainya kan gitu ya. Nah ini olahan-olahan ini kan penting. Bukan pohon dijual pohonnya, bukan sukun dijual sukunnya, tapi produk turunan daripada produk bahan-bahan itu untuk apa? Itu yang dikerjakan oleh UMKM. Koperasi yang memasarkan, koperasi yang memberikan modalnya. Orang modal kepada mereka. Makanya kalau mereka dikasih pinjaman, jangan dikasih pinjaman selepas Pak, jangan. Tapi ada pemberdayaannya. Kamu mau pinjam ini untuk apa? Ya, kalau untuk usaha apa? Ayo coba bersama-sama. Tapi dia ada ikatan dengan koperasi untuk menjualkan barang-barang produk turunan tadi. Urusannya koperasi untuk menjualkan itu, gitu ya. Sehingga dia menjual nanti hasilnya potong pinjaman, nggak akan pernah ada tunggaan, Pak. Nah, BUMDesnya yang mengelola lokasi-lokasi untuk tempat jualan mereka, sama Pokdarwisnya yang mengelola bagaimana administrasinya dan sebagainya, itu Pokdarwisnya. Makanya yang saya katakan tadi adalah jimat saya yang selalu saya pakai untuk mengadakan pembinaan kepada teman-teman desa, Pak. Posyandu dulu Pak, perangkat desa. Posyandu dulu itu bagus Pak. Kayaknya beda dengan sekarang. Dulu posyandu itu dilombakan seluruh Indonesia maka gitu ya. Di situ di mana posyandu, di situ UMKM-nya bergerak. Ada yang jualan, ya ada macam-macam lah posyandu di situ. Senang Pak, mereka gemuyu, ya gemuyu betul di posyandu. Mudah-mudahan sekarang seperti itu masih ada gitu ya. Nah, saya titip jimat kepada penjenengan ya Pokdarwis untuk coba perangkat. Jimat itu yang sudah saya sampaikan tadi itu rayanya. Apa itu? Jimat akik. Ya, tahu akik? Apa? Cincin dari batu. Oh, itu jimat dari Pacitan itu. Pacitan. Itu jimat kasih sayang, Pak. Cuma saya nggak pegang akik, nggak pakai akik. Wah, ini sebentar lagi ada iklan ya. Tunggu iklan yang masih lewat. Baunya sudah. Kita titip Pak Kades, Pak. Ini ya akik, Pak. Jimat akik, Pak. Jangan pakai lah itu. Ini akik kasih sayang ini. Akik kasih sayang. Tapi akik saya tadi yang saya uraikan tadi. A-nya itu aktif, K-nya itu kreatif, I-nya itu inovatif, K yang terakhir adalah kolaboratif, komunikatif maupun koordinatif. Nah itu akik. Akik yang saya pakai itu Pak Badi. Aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Artinya apa Pak? Kalau jenengan bisa ambil pasaran tadi, aktif di dalam rangka pemberdayaan misalnya UMKM dan wisata dan sebagainya. Kreatif, bagaimana mengelola wisata supaya kreatif. Tidak bilang jadi orang datang pertama itu akan datang lagi gitu loh. Tidak hanya datang sekali terus nggak mau datang lagi. Itu nggak kreatif namanya. Kemudian harus inovatif. Kira-kira kalau sekarang ini ada seperti ini, besok kalau orang datang lagi, oh sudah ada tambahan ini. Ada ide baru gitu loh. Ya, termasuk UKM-nya. Kalau ini mau jualan jagung diginikan, besok akan jagung diapain kan gitu ya. Itu inovatif. Dan komunikatif lah. Komunikatif itu jendela pemasarannya Pak. Komunikasi. Nek wis dadi ngono, wis dadi wisata para layang terus sampean menengae, enggak akan ada yang tahu. Gitu ya. Jadi komunikasi itu menurut media. Media apa? Media sosial, media cetak dan media lainnya. Itulah akik, Pak. Kepindah dengan pakai itu. Tapi sampai setelah langsung sudah menggunakan akik itu, cuman enggak terasa bahwa itu adalah jimat. Ya, jimat. Nah, kan ya. Akik, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Nanti kalau ketemu lagi harus hafal itu. Nah, tidak itu saja Pak, yang terakhir Pak Unyek ketika desa ini sudah seperti itu, ada posyandu dan sebagainya Pak Unyek, ada koperasinya, BUMDesnya jalan, Pokdarwisnya juga kayak begini. Jangan cuma Pokdarwisnya yang cemerlang gitu ya. Semuanya harus cemerlang Pak. Dulu yang pernah ada, ayo kita bangkitkan lagi. Ya, yang hidup bukan mati tak mau harus betul-betul hidup Pak. Karena itu semangat, harus semangat gitu ya, cuma supaya hidup. Mumpung ada tim ITB bisa menyemangati untuk itu semuanya, kan gitu. Nah, yang terakhir Pak, saya titip ada satu program lagi Pak Unyek, Pak Su, yaitu program Minje Pak.
Mince, tahu mince? Mince itu minggu ceria. Minggu ceria. Artinya apa? Nek jenengan di balai desa ini jenengan sudah punya UMKM yang punya produksi, yang jenengan kesulitan memasarkan, buatlah minggu ceria setiap minggu aja, atau 1 bulan 1 kali setiap minggu. Di situ mungkin ada posyandunya. Jual ini, jual, undang masyarakat untuk membeli, jual, undang itu para petinggi di Kabupaten Magetan itu sudah datang ke sini untuk memasarkan itu, untuk membeli produknya mundur gitu loh Pak. Nah itu mince. Jadi minggu ceria. Siapa yang ceria? UMKM warganya jenengan. Warga masyarakat itu ceria di hari Minggu. Syukur-syukur kalau setiap minggu. Luar biasa Pak. Ya, makanya pakailah, tingkatkanlah disimpan akhir tadi itu untuk bagaimana agar supaya masyarakat warga Mulut itu lebih ceria. Ya, kalau koperasinya maju, tentunya masyarakatnya kebuyu. Ngerti Pak? Ini harus betul-betul dilakukan dengan niatan Pak. Jangan kok harus niat betul-betul. Nah niatan itu mari semuanya komponen yang ada di desa ini niatkan untuk maju. Kata gitu. Nah untuk maju agar supaya betul-betul desa Mulut ini Pak Unyi sudah malam melintang dalam secara tidak langsung ketemu Pak Sin itu kan barokah. Kalau Pak ketemu di Malang di Donomulyo itu ya. Nah, sebetulnya bilang sama saya tapi saya nggak bisa hadir Pak. Ya itu ya. Nah, alhamdulillah ini dipertemukan, mabukah banget ini gitu ya. Monggo Pak. Jadi jangan sungkan-sungkan jenengan hubungi kami kalau butuh sesuatu yang memang untuk pengembangan koperasi UMKM, industri perdagangan, wisata, pertaniannya juga sebetulnya salah satu teman saya yang bersama Pak Sin tadi Pak Hadi itu adalah dari Dinas Pertanian. Ya, itu bisa Pak, monggo kita sama-sama. Ya Pak Bu ya Bu. Itu mari kita sama-sama untuk kolaborasi di sini. Supaya betul-betul apa yang telah menjadi usaha oleh tim dari ITB ini betul-betul bisa kelihatan keluar. Itu hasilnya benar keluar gitu. Mas tadi saya nggak ngerti Pak, mohon maaf Bu. Saya pikir itu adalah warga Timur, ternyata warga Bandung yang ada di sini. Bukan Bandung, Bapak. Bukan Bu, Bapak. Gitu ya. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, saya pikir itu aja dari saya. Monggo nanti kita diskusikan bagaimana dan mudah-mudahan ada solusi untuk tindak lanjutnya. Yang penting jangan berhenti sampai di sini saja, ketemu sekali terus mandek. Ojo. Ya, ayo bagaimana tindak lanjut. Saya senang sama teman-teman pemuda-pemuda ini. Pak, Bu, Pak Unyi, saya tuh kasihan sama pemuda zaman dulu, Pak. Saya kasihan sama anak-anak muda zaman dulu itu kasihan bener saya, Pak. Kenapa? Karena sekarang udah tua-tua ini, Pak, saudara saya, Pak. Terima kasih, teman-teman. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Pak dan masyarakat, juga Bapak Ibu dari BP, Bu Yani, Pak Abadi, Bu dan Bapak hadir pada kesempatan ini, para koordinatoris sama juga perangkat desa yang saya kira sudah lengkap tadi dari Pak Sin maupun Pak Pur tentang pariwisata, tentang UKM. Hanya saya sedikit aja, saya melihat hari ini baru pertama saya datang di satu desa yang didampingi oleh perguruan tinggi terkemuka, dalam hal ini dari ITB. Ini sangat surprise karena selama ini biasanya itu dari
perguruan tinggi di Jawa Timur. Pernah juga saya dari ITB sudah belajar, yang hari ini dari ITB. Ini artinya apa? Artinya betapa ITB ini adalah satu perguruan tinggi terkemuka yang tentu luar biasa sudah menyiapkan aplikasi Desa Nesa tadi ya. Ini Desa Nesa, ini luar biasa. Untuk itu Pak Kades dan jajaran perangkat Makbul ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ITB hadir sudah berapa tahun, 10 tahun ini? 21, itu 4 tahun ya? 4 tahun. Nah ini saya kira luar biasa. Nah untuk itu Bu Yani dan teman-teman ITB maupun dari para desa, ada beberapa catatan saya. Yang pertama adalah mohon desa ini nanti diharapkan outputnya bagaimana kemudian struktur yang ada di Desa Mulut ini bisa dideskripsikan dengan sedemikian rupa sehingga bisa diangkat di Pemkot. Karena apa? Kalau ini nanti siap, insya Allah, dan kita fasilitasi dengan Ibu Gubernur dan yang nanti Gubernur terpilih lah pokoknya siapa nanti, tentunya ya Ibu Gubernur ini, tentu ini luar biasa karena sudah ada pendampingan dari ITB. Dari sisi sosial ekonomi tentu akan menarik, termasuk dari sisi kebijakan pendukungnya tentu ini juga akan luar biasa, dan infrastrukturnya. Jadi bagaimana kemudian Pak Kades dengan dasar rekomendasi dari ITB ini tidak untuk kemungkinan mengajukan beberapa infrastruktur pendukung. Bukan tidak mungkin. Karena apa? Karena sudah ada reasoning dari akademisi. Yang kedua adalah usulan tentang SDM, kualitas dan juga kriteria sertifikasi untuk SDM pariwisata. Yang berikutnya adalah promosi. Dengan adanya aplikasi dari ITB tidak menutup kemungkinan AI maupun aplikasi medsos dan sebagainya ini bisa di boom di sini, dia tingkatkan. Nah, untuk itu maka berbagai infrastruktur, baik itu dinas perindak karena di sini punya OPT kulit, punya OPT desain, bisa dikirim ke sini. Kemudian juga dinas lingkungan hidup, PU Bina Marga, PU Pengairan, kemudian menjadi satu zona pertumbuhan baru di bidang pariwisata. Ini tidak sulit saya kira. Nah itu saya kira auranya ITB ini bisa dioptimalkan dengan nanti rekom-rekomnya, termasuk bagaimana pelatihan pada masyarakatnya dan membangun kesadaran masyarakatnya tentang pariwisata. Nah kebetulan saya dulu pernah di Bapeda, biarpun hanya 4 tahun, yang menangani pariwisata. Betapa kemudian pentingnya kesadaran masyarakat untuk sadar tentang pariwisata. Untuk itu maka nanti mohon juga dari ITB bisa diprogres tentang mungkin jumlah wisatawan kalau sudah mulai ada, kemudian perbaikan lingkungan dan juga berbagai produk-produk wisata yang unik. Ini saya kira akan menjadi bagian penting sehingga nanti pada ujung-ujungnya ada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan potensi pariwisata. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi saya juga sampaikan, saya dengar dari ITB bisa jadi CSR digandeng sini. Dengan rekomendasi ITB dan jajaran Pemkab Magetan masih ada BI, masih ada BUMN, masih ada BUMD. Ini saya kira luar biasa. Apalagi dari tingkat pusat, Kementerian Wisata juga cukup kuat, Kementerian UKM, Kementerian Perdagangan. Ini dengan dukungan ITB dan Pemprov Jawa Timur tidak untuk kemungkinan ini akan menjadi ikon baru
atau mungkin yang lebih mengungkit lagi terhadap ekonomi di Desa Ngunut, Kabupaten Magetan. Contoh kemarin, saya melihat kemarin ada sirkuit yang sudah booming juga di beberapa medsos, baik itu di TikTok, di IG. Saya juga terperangah, mulai kapan ada Sentul ini? Bukan tidak kemungkinan nanti di Ngunut ini akan jadi ikonik baru, dan tidak untuk kemungkinan Pak Lurah dan Pak Kades dan juga IDB bisa dihadirkan beberapa pejabat Pemprov di dalam konteks di sini untuk menghadirkan sebetulnya kan masih ada waktu ini, apa dalam bentuk DES, apa dalam bentuk FGD atau apalah, atau panjenengan yang hadir door to door, saya kira juga akan ada masalah karena jelas pendampingnya dari ITB, akademisi, sehingga tidak kemungkinan kolaborasi akademisi, praktisi, government dan juga pengamat ini saya kira luar biasa. Jadi saya kira sekali lagi terima kasih. Ini mudah-mudahan menjadi satu pintu masuk yang luar biasa di desa ini, nanti menunjukkan satu sinergitas yang luar biasa dari akademisi, praktisi, government dan masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.